Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada hari wabarakatuh. ini kita berdua kebetulan berada di Curug Cigamea, daerah Cibatok, Bogor nih, brother. Kita berdua udah nyampe di sini dan pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol atau mendiskusikan masalah CL. Bagi yang hobi akuntansi bisa menyimak video ini sampai selesai. Oke, brother. Oke, brother. Ini brother, setelah kita paham mengenai jurnal ya, kan proses berikutnya adalah posting di buku besar, brother. Nah, untuk posting di buku besar kita harus menyiapkan, brother, yang namanya nomor perkiraan buku besar, brother. Nomor perkiraan buku besar kita harus siapin tuh. Nah, untuk membuat nomor perkiraan agar lebih optimal dan lebih efektif, nah karena kan perkiraan buku besar itu akan menampung semua transaksi dari jurnal yang kita buat, brother. Nah, jadi begitu, brother. Jadi setelah kita paham jurnal, kita masuk ke GL. Dari GL kita mau bikin nih nomornya agar lebih optimal. Perlu diketahui nih, brother, kita nih berdua nih dulu kerjanya di bank. Nah, kerja di bank bagian akunting, makanya kita mau share nih pengalaman kita pada saat kita kerja di bank. Jadi untuk influencers atau para milenial yang hobi accounting dan bekerja pada bagian akuntansi, nah masih kantornya masih manual atau mau upgrade sistem, simak terus obrolan kita nih, brother. Ya, simak terus, brother, di Marga Channel. Ya, channel yang keren dan oke. Oh iya, brother, lu masih ingat waktu dulu bilang master GL? Wah, itu zaman lagi susah-susahnya, brother. Jadi zaman pada waktu itu memang kondisi lagi perusahaan itu masih manual banget. Jadi waktu itu memang saya ikut tuh membangun sistem dari nol sampai sistem itu benar-benar ready untuk dipakai. Bisa dibayangin tuh, brother. Betul-betul gua sampai kita Bisa dibayangin bagaimana susahnya. Dan bisa dibayangkan pada waktu itu memang kita dari mau upgrade sistem tuh pada zaman itu masih zamannya klop-klopan antara bagian tabungan. Kalau sekarang kan enggak ya, ya, kan tabungan giro deposito semua deposit katanya dicatat manual pakai klop baru kita pada waktu itu orang mau nabung datang ke bank, masuk ke bagian tabungan, baru ke bagian kasir kalau dulu. Kalau sekarang enggak, brother, langsung nih kan kita ngalamin tuh. Ya, betul. Udah satu ngalamin kan tuh. ngalamin gitu. Saya ikut. Kenapa saya dipanggil bagian GL? Karena saya yang setup tuh dari transaksinya bagaimana, Kode-kode transaksinya, kode-kodenya ya. jadi coba bisa dibayangkan ya, kalau kita nggak punya nomor GL yang cocok atau yang pasti atau yang bisa menampung transaksi, bisa dibayangin nggak, brother? Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang setiap bank ada ATM-nya tuh ya, ada ATM-nya di dalam kantor. Nah, yang narik nggak cuma nasabah bank tersebut, Dari yang lain. nasabah dari bank lain. Ada yang kelola ATM yang masukin duit di cabang. Bisa dibayangin nggak, brother, tuh posnya apaan tuh? Nah, jurnalnya apaan tuh waktu orang bank lain masukin kartu ke ATM kita, terus uangnya keluar, jurnalnya apa? Bisa dibayangkan Kemana sih? Jurnalnya, pembukuannya kemana? Nah, kita diharuskan untuk mengakomodir transaksi yang seperti itu. Bagi kamu yang udah tahu banget jurnal, nah itu bisa komen tuh di kolom channel kita nih, jurnalnya apa sih kalau ada nasabah bank lain narik di ATM kita yang dikelola sama kita, itu gimana ininya. Nah,
jurnalnya apa. Nah maka itu brother, kita sekarang ini mau bahas bagaimana membuat nomor akun-akun perkiraan tersebut, membangun arsitektur COA tersebut agar bisa digunakan secara terus-menerus. Jadi nggak ketinggalan. Jadi ketika ada produk baru, ada apa, CGL tetap bisa digunakan, nggak akan dibongkar gitu. Mungkin ada yang nggak tahu tadi disebutkan COA itu apa sih? COA itu adalah chart of account. Nah kalau kita ngomong COA itu kalau bahasa Indonesia nomor akun. Nomor Ya, akun, betul. jadi, nah kalau kita nih sebagai orang accounting, sebagai apa namanya, ya kamulah yang bekerja nih sekarang di bagian akuntansi mau upgrade sistem ya, terus kita harus nyiapin COA-nya. Nah itu harus ngerti nih brother. Nah harus ngerti syaratnya apa untuk membuat COA itu bisa digunakan secara terus menerus, jadi nggak ada bongkar, oh ini COA-nya nggak ada, ini nggak ada COA-nya ya. Itu ada apa namanya, kita harus mengerti bagaimana membuat COA yang efektif dan bisa digunakan dan bisa dianalisa oleh bagian lain untuk kepentingan manajemen. Analisanya mengenai apa? Analisanya mengenai, pertama, kalau di perusahaan yang besar kan ada unit bisnis, unit support ya kan. Itu dengan COA itu, bagaimana COA itu bisa menerjemahkan untuk bahan analisa untuk mengukur divisi mana yang boros, divisi mana yang menghasilkan. Nah, kemudian bisa diperkecil lagi tuh dengan COA tuh per marketing. Nah, marketing ini profit atau rugi, nah itu bisa diukur gitu. Atau ruginya bisa diukur. Jadi performance dari marketing tersebut gampang ukurnya kalau kamu punya COA yang memadai. Nah, untuk membangun chart of account dari perusahaan yang sudah komputerisasi atau ingin upgrade sistem, kita harus mengerti dari struktur organisasi dari perusahaan tersebut. Struktur organisasinya begini brother, untuk membuat COA yang efektif dan efisien, kita harus mengerti brother struktur dari organisasi perusahaan tersebut. Yang kedua, rencana bisnis dari perusahaan tersebut. Business plan ya, Bisnis plannya, rencananya apa perusahaan tersebut. Setelah kita paham mengenai struktur organisasi, bisnis plan, apalagi yang kita harus siapkan? Kita harus siapkan apa gunanya sih COA itu untuk apa? Chart of account itu untuk apa? Ya, yang pasti untuk buat laporan keuangan, untuk buat laporan laba rugi. Itu COA gunanya situ. Nah kalau COA-nya bagus ya, itu yang tadi saya katakan, COA itu bisa untuk analisa suatu laporan keuangan yang memadai banget. Artinya laporan keuangan tersebut bisa mengukur yang tadi saya katakan, bisa mengukur marketing, bagian bisnis mana yang rugi, bagian bisnis mana yang untung. Ibarat kata nih, seorang marketing performanya bisa langsung diukur karena ada pos masing-masing tadi. Karena bisa diukur Ada COA tadi. karena si COA itu memang dibuat sedemikian rupa. Sedemikian rupa sehingga bisa untuk sebagai bahan untuk analisa. Nah, gitu brother. Jadi syaratnya apa tadi? Mengerti bisnis plan, mengerti struktur organisasi. Setelah itu apa lagi? Syarat bikin COA itu apa syarat? Ya, chart of account itu syaratnya apa? Satu, nomornya harus unik. Nah, nomornya harus unik. Terus yang kedua, syarat COA itu nomor harus unik tuh. Yang pertama nomor harus unik. Kemudian dia mampu untuk menampung berbagai macam transaksi. Artinya apa? Kita harus buat sub-subnya tuh, sub-subnya. Nah, ketika syarat ini sudah kita
kita ketahui, baru kita tentukan nomornya. Nah, menentukan nomor nggak sembarangan, brother. Nah, jadi kita harus bisa mengklasifikasikan dari coa tersebut. Jadi kan waktu kita mengerti jurnal ya, kita tahu tuh kelompok dari aktiva, pasiva, kemudian modal, pendapatan dan biaya ya. Iya, betul. Nah, kita harus buat sedemikian rupa, harus unik, harus bisa bikin klasifikasi yang benar. Jadi klasifikasi yang umum dari coa adalah yang pertama nomor 1. Jadi bisa diurut sedemikian rupa, misalnya 100, 1000, 100, 001 misalnya. Itu klasifikasinya aktiva. Kemudian 200, kemudian kepala 2 ya, 2000, 200, 001 itu untuk pasiva misalnya. Dan seterusnya kepala 3. Kepala 3 itu biasanya dipakai untuk modal. Jadi akun klasifikasinya singkat kata begini: 1 untuk aktiva, 2 untuk pasiva, 3 modal, 4 pendapatan operasional, 5 pendapatan non operasional, 6 biaya operasional, 7 biaya non operasional. Nah, itu secara umum begitu kalau pesan. Tapi kalau di bank ada lagi yang namanya rekening administratif. Nah, itu biasanya di inputnya nggak ada jurnal, itu single entry dia. Nah, single entry dia. Nggak ada lawannya. Ya, nggak ada lawan, single entry aja. Entry. Jadi kalau pro and sus pengen tahu detailnya, simak terus video ini, brother. Jadi buat para milenial ya, sekali lagi ya, buat para milenial yang bekerja di perusahaannya belum komputerisasi, kemudian sudah komputerisasi tapi mau upgrade sistem, itu simak terus video ini karena saya akan menerangkan secara detail mengenai penomoran agar bisa digunakan secara terus menerus. Jadi kalau ada sisipan nomor nih, misalnya begini, biasanya biaya yang tiba-tiba ada gitu ya, misalnya kayak zaman dulu kan nggak ada biaya zooming. Iya, ada dulu sekarang biaya zooming masuk ke apa kan, nggak mungkin masukin biaya telepon kan, transaksi baru nih, ada nggak mau sisipin nih gitu kan. Makanya nomornya itu tadi dibuat sedemikian rupa, misalnya di biaya tuh kepala 600 ya, 600, 100, 200, 001. Nah, dibuat agak jauh tuh. Ada dikhawatirkan di suatu hari atau ke depannya ada penambahan. Jadi kita udah punya cadangan. Kenapa dibuat seperti itu? Karena sifat laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Nah, jadi pembandingannya juga harus sama, harus pos A dibandingkan dengan pos A pada tahun berikutnya. Nggak boleh pos A dibandingkan dengan pos B pada tahun berikutnya, nggak boleh. Itu bukannya nggak boleh, jadi kurang nggak bisa digunakan sebagai alat ukur kalau seperti itu. Karena ukuran dari neraca sendiri adalah alat ukur yang lebih akurat ya. Oke, brother, simak terus video ini, saya akan buat secara detail ya, brother. Oke, brother. Jadi tolong simak terus video ini bagi kalian yang ingin lebih tahu apa sih yang disebut tadi catat pokok dan fungsinya untuk apa, dan perusahaan pun tidak asal menggunakan atau asal mengasih penomoran dari catat pokok tersebut, harus benar-benar pas. Oke, brother, cukup sekian pembahasan atau pembicaraan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, brother. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Curug Cigamea, saya Marsudi beserta sahabat saya undur diri.